Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Risalati Multazam. Saya salah satu mahasiswi dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NPM 19210032. Di sini saya akan mencoba melakukan simulasi pemulasaran jenazah, salah satunya yaitu memandikan jenazah. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan apabila dalam pelaksanaan simulasi ini ada yang kurang tepat ataupun ada yang salah, mohon untuk dikoreksi dengan memberikan komentar di laman komentar yang ada di bawah ini. Terima kasih. Nah, baik, bismillah. Di sini sudah ada mediator mayit yang akan kita jadikan simulasi untuk memandikan jenazah. Nah, teman-teman, perlu kalian ketahui, sebelum kalian melakukan proses memandikan jenazah, kalian harus benar-benar mengetahui apakah jenazah ini benar-benar sudah meninggal atau belum. Dengan cara yang pertama, kalian bisa mengecek denyut nadinya yang ada di tangan, ya, ataupun yang ada di leher. Nah, selain daripada itu juga kalian bisa mengecek dengan melihat bola matanya, ya, bola matanya dengan senter. Apabila si pupilnya itu membesar, berarti itu dikatakan mayat itu sudah meninggal. Nah, selain daripada itu, kalian juga bisa mengecek dengan meraba bibirnya. Nah, apabila bibirnya itu sudah dingin, berarti itu menandakan bahwa mayat ini benar-benar sudah meninggal, seperti itu. Nah, sekarang sebelum memandikan jenazah juga kalian harus memperhatikan yang pertama, si jenazah ini harus diletakkan di meja yang sudah disediakan. Diusahakan mejanya itu emang meja yang ada bolong-bolongnya, supaya apa? Supaya si airnya itu bisa masuk ke lubang tersebut dan masuk ke saluran air gitu ya. Nah, untuk sekarang itu kan sudah banyak ya tempat pemandian jenazah yang terbuat dari aluminium seperti keranda gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai tempat untuk memandikan jenazah. Nah, selain daripada itu juga kita harus memakai perlengkapan dulu ya sebelum memandikan jenazah, seperti memakai sarung tangan untuk menghindari kita dari kotoran si mayat. Nah, kalian juga bisa memakai masker apabila dibutuhkan. Nah, penggunaan masker ini bisa digunakan apabila si mayit mempunyai riwayat penyakit menular. Nah, itu kalian boleh untuk memakai masker supaya penyakitnya itu tidak menular ke kita, gitu ya. Nah, selain daripada itu juga yang perlu kalian perhatikan ini adalah penempatan ember, ya, penempatan air. Jadi antara air suci dengan air yang ada di ember-ember yang lainnya itu harus ditempatkan berjauhan. Supaya apa? Supaya si air bekas cipratan dari memandikan jenazah itu ini tidak keciprat ke ember lain gitu ya. Karena apa? Karena apabila si air cipratannya itu masuk ke ember lain, otomatis ember tersebut akan terkena najis, seperti itu. Nah, selain daripada itu juga kalian harus benar-benar melakukan memandikan jenazah ini dengan sangat hati-hati dan sangat pelan gitu ya. Karena apa? Karena orang yang sudah meninggal itu masih merasakan bekas sakitnya sakaratul maut dan masih merasakan sentuhan-sentuhan kita. Jadi perlakukanlah dengan sebaik mungkin. Dan tentunya harus selalu membaca sholawat dan doa gitu ya. Nah, untuk langkah selanjutnya sebelum kita memandikan jenazah, kita harus membersihkan terlebih dahulu kotoran-kotoran yang ada di jenazah, baik dari luar ataupun dari dalam. Nah, untuk dari luarnya kita bisa menggunakan kapas untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di lubang seperti lubang hidung, lubang telinga gitu ya. Dengan pelan-pelan. Kemudian kita juga bisa menggunakan korek kuping ya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di telinganya. Nah, selain daripada itu juga untuk membersihkan gigi, kita bisa menggunakan tangan telunjuk kita, ataupun nggak bisa, kita bisa menggunakan kapas gitu ya. Harus dibersihkan secara perlahan.
Nah, selain itu juga kita harus membersihkan kuku si jenazah gitu ya. Kuku yang ada di tangan ataupun yang ada di kaki. Maksud kukunya itu kotoran yang ada di kukunya gitu ya, supaya bersih. Tapi kalau kukunya panjang itu diusahakan untuk tidak dikutek atau dicetek gitu ya. Cukup dibersihkan kotoran yang ada di kukunya saja. Nah, setelah kotoran yang ada di luarnya bersih, kita masuk ke kotoran yang ada di dalam perut. Nah, untuk caranya itu pertama kita angkat dulu kepala si mayit, kemudian diarahkan ke belakang, kemudian si perutnya itu elus-elus, diurut secara perlahan dari atas ke bawah. Contohnya seperti ini. Nah, langsung ke belakang. Nah, si tangan kita yang satu lagi dielus-elus dari atas ke bawah sampai si kotorannya itu emang keluar semuanya. Nah, setelah itu kita bersihkan si lubang kubul dan luburnya. Nah, apabila semua kotoran yang dari luar dan dalam sudah keluar, kita langsung ke mewudukan si jenazah gitu ya. Untuk pertama kita baca niat dulu. Nawaitul wudu'a lihadhil mayyitati fardalillahi ta'ala. Kemudian kita membersihkan wajah ya. Sebanyak 3 kali secara rata seperti bagaimana kita wudhu ya. Nah, setelah selesai wajah, kita membersihkan tangan dari pergelangan sampai ke siku-siku. Nah, dari sini ya. Sebanyak 3 kali. Kemudian tangan kirinya pun sama. Nah, setelah itu kita membasuh sebagian kepalanya ya, dengan sangat hati-hati. Nah, setelah itu kita membersihkan kedua kakinya. Nah, setelah semuanya sudah diwudukan anggota wudunya, kita langsung memandikan si jenazah. Dengan niat nawaitul ghusla li hadhil mayyitati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Oh iya, saya lupa ya, dalam memandikan jenazah usahakan si airnya itu tidak langsung kena ke badan mayit, tapi harus ada perantara ya, yaitu dengan tangan kita sendiri gitu ya. Nah, untuk memandikan jenazah ini seperti biasa harus dari atas dulu sampai ke bawah. Berarti kita harus membersihkan bagian kepala dulu ya. Ini. Nah, kemudian kita ratakan sampai benar-benar airnya itu rata ya di bagian kepala. Nah, sudah rata bagian kepala, kita langsung ke bagian badan. Nah, kita dahulukan anggota badan yang kanan ya. Seperti ini. Nah, dalam membasuh ini kita bisa melakukannya sebanyak 3 kali. Nah, apabila yang bagian kanannya sudah rata, kita masuk ke memandikan bagian kirinya. Harus diusahakan si air itu benar-benar rata membasahi badan si mayat, termasuk bagian yang sulit untuk dilalui airnya kayak ketiak gitu ya, dan lain-lain. Nah, setelah bagian atasnya sudah rata dengan air, otomatis kan bagian belakangnya belum terbasahi. Nah, itu caranya bisa dimiringkan si jenazahnya ke kita, ke belakang gitu ya. Nah, untuk itu mungkin harus ada 2 orang ya. Yang pertama harus yang bisa mengangkat jenazahnya, kemudian satu lagi yang membersihkan. Karena saya sendiri di sini, jadi untuk mempraktekannya bisa kalian bayangkan ya. Jadi ininya si jenazahnya miringkan ke kita, langsung dibasuh bagian belakangnya sebanyak 3 kali. Nah, sudah semuanya rata dengan air, kita kasih sabun ya dan shampoo.
Seperti biasa ya, sampo dengan rata gitu ya sampai bersih. Kemudian bagian badannya kita bisa menggunakan sabun. Nah, tetap dalam membersihkan badan mayat itu jangan sampai terbuka gitu ya, si kainnya harus tertutup. Jadi membersihkannya seperti ini di dalam gitu ya, dengan pelan-pelan, dengan sangat hati-hati gitu ya. Karakteristik sabun. Nah, ada juga yang memberitahu ya bahwasanya sabun yang paling baik untuk memandikan jenazah itu adalah sabun oka. Yang mana sabun oka itu sabun yang berwarna hijau, kemudian ada kayak sisir lagi gitu sih bentuknya itu. Ada rerege ya gitu ya. Garis-garis. Nah, itu biasanya si sabunnya itu kesat gitu, langsung bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada di kulit mayit gitu ya. Tapi karena sekarang sudah mulai gak ada sabun okanya, biasanya suka ditambahkan atau menggunakan daun bidara gitu ya. Tetapi kalau tidak ada daun bidara, itu biasanya langsung dengan sabun atau sampo yang ada gitu. Nah, setelah semuanya sudah dibersihkan dengan sabun, kita basuh lagi si mayit dengan air suci ya, sampai bersih, sampai benar-benar bersih, baik bagian atasnya maupun bagian belakangnya gitu ya. Nah, kalau dirasa sudah bersih semua, kita menggunakan air kapur barus. Nah, air kapur barus ya, ini air yang terakhir digunakan setelah menggunakan air suci. Nah, dibersihkan, dibasuh sampai benar-benar rata. Untuk apa air barus ini? Jadi air barus ini selain untuk membuat mayit ini menjadi wangi, ternyata kapur barus juga berfungsi supaya meminimalisir si mayit ini didatangi oleh serangga gitu ya. Nah, ketika air barus sudah dibasuh, ketika si mayit sudah diberikan air kapur barus, berarti sudah selesai proses memandikan jenazah. Tinggal kita ganti dengan handuk ya untuk mengeringkan si jenazah ini. Nah, ininya kain basahannya diganti atau dicopot ya, tapi usahakan jangan sampai terlihat auratnya. Nah, kita tekan-tekan ya, usap seperti bagaimana kita mengeringkan badan kita setelah selesai mandi gitu ya. Nah, setelah dirasa sudah kering, kita mengganti si handuk dengan kain yang baru. Nah, handuknya kita ambil kembali. Nah, alhamdulillah mungkin sampai sini ya praktek dari memandikan jenazah. Jadi setelah dikeringkan, kemudian setelah diganti dengan kain yang baru, si jenazah boleh dilanjutkan ke pemulasaran selanjutnya, yaitu dikafani. Mungkin itu saja simulasi praktek memandikan jenazah yang bisa saya praktekkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan apabila ada yang keliru bisa di komen atau diberikan kritik. Terima kasih, mohon maaf atas sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.